Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati sesepuh, pendiri, senior dan orang tua kita, Pak Hana Jumhana, yang hadir pada kesempatan yang bahagia ini. Kemudian Ketua Umum Pengurus Pusat API, Asosiasi Psikologi Islam, yang Pak Hana, Pak Asus, itu kok belum tahu kenapa berubah jadi dulunya Islami, sekarang jadi Islam. Nanti Pak Asus bertanggung jawab untuk menjelaskannya gitu kan. Pak Mujib itu, Pak Oh, Mujib Pak yang bertanya Mujib, itu, Pak. Pak Mujib itu. Kemudian Kang Agus ya, saya hormati. Kemudian Pak Sus, Wakil Ketua 1, Pengurus Pusat API. Kemudian Bapak Ibu pengurus Pusat API yang hadir pada pagi hari ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu peserta Bincang Ramadan bersama API. Kita singkat berapi itu ya. Mudah-mudahan memberikan semangat, memberikan gairah untuk pengembangan psikologi Islam. Berapi ini sudah memasuki seri atau bagian yang kedua, Pak Hana. Tahun kemarin itu yang pertama di bulan Ramadan. Jadi Bincang Ramadan bersama API ini yang kedua. Alhamdulillah ini berlanjut. Mudah-mudahan ini menjadi program rutin API di Ramadan yang tahun berikutnya. Mudah-mudahan karena kita Kang Agus, Pak Sus dan pengurus yang lain ternyata kepengurusan kita berakhir sampai bulan apa Kang? Lupa. Bulan Juli. Juli apa Juni gitu ya. Sehingga memang harus ada pergantian pengurus. Nah, jadi mudah-mudahan nanti akan lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu, jadi kita masuk ke acara Bincang Ramadan bersama API untuk sesi yang pertama dengan pembicara yang luar biasa, tokoh senior yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan psikologi, terutama untuk psikologi Islam. Yaitu ada Pak Hana. Dan untuk memulai dan memberikan keberkahan acara pagi hari ini, mari kita buka dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami mohon Pak Agus untuk memberikan sambutan. Silakan Pak Agus. Terima kasih Pak Januar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kang Hana Bastaman, guru kita, senior kita, sesepuh kita di Asosiasi Psikologi Islam. Yang saya hormati para pengurus API Pusat, ada Sus Budiarto, senior saya juga Pak Januar, ada Bu Mifta, dan juga mohon maaf kalau tidak semuanya tersebut. Yang saya hormati para anggota API dan juga simpatisan Asosiasi Psikologi Islam yang hadir pada kesempatan sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa huwa alladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha wa yukhrijukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak semuanya yang hadir pada kesempatan sekarang ini tentu sangat berbahagia pada Ramadan hari ini 2024, acara Bincang Ramadan bersama API bisa kembali dilaksanakan walaupun dengan konsep yang agak berbeda dengan yang kemarin. Hari ini
untuk Ramadan tahun 2024 ada 4 narasumber yang semuanya adalah penulis, terus kemudian juga senior di Asosiasi Psikologi Islam. Dan berapi tahun 2024 akan dibuka oleh Kang Hana Bastaman, begitu kita seringkali menyebut. Beliau dulu aktif sebagai dosen di Fakultas Psikologi Universitas Universitas Indonesia gitu. Selanjutnya nanti ada juga dari Prof. Mujib dari Fakultas Psikologi UIN Sunan Syarif Hidayatullah, ada juga dari Prof. Subandi dari UGM, dan juga Mas Fuad dari UI. Semuanya adalah pendiri peletak dasar Asosiasi Psikologi Islam yang ada di Indonesia. Tentu saya berharap kita semuanya bisa belajar banyak dari pengalaman dan wawasan yang luas terkait dengan pengembangan psikologi Islam. Ibu-bapak semuanya yang saya hormati, pada berapi kali ini memang temanya tidak mengkerucut pada satu tema yang sama, tetapi masing-masing dari para narasumber menyampaikan sesuai dengan apa yang ingin disampaikan. Pada kesempatan sekarang ini kebetulan Kang Hana akan membawakan karakter dan kebahagiaan dalam perspektif psikologi Islam. Terus besok Prof. Mujib akan menyampaikan teologi kerja, meniti karir, menggapai takdir. Terus kemudian Prof. Subandi akan membawa materi gangguan jiwa, kesehatan jiwa, dan kesucian jiwa. Dan terakhir Mas Fuad nanti di tanggal 31 Maret akan membawa materi meraih bahagia dengan memaafkan. Jadi ada 4 materi kunci yang akan dibicarakan oleh 4 narasumber yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya bisa belajar banyak dari mereka semuanya. Bukan hanya itu, saya pikir juga kita berharap kita semua bisa mengembangkan pemikiran-pemikiran tersebut, bukan secara teoritik, tapi juga mungkin secara praktik. Itu saja Pak Yanwar yang bisa saya sampaikan, dan terus saya ucapkan selamat berbincang dengan para senior di Asosiasi Psikologi Islam. Kita buka berapi pada tahun 2024 ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Terus sudah memberikan sambutan dan membuka acara pagi hari ini. Punten Pak Hana, ternyata ya Pak Bandi, Prof Bandi. Ada, waktu saya ingin sowan dulu sebentar sama beliau. Ya, assalamualaikum. Terlambat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Coba ditampilkan, udah lama nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Bandi. Sudah lama tidak ketemu ini. Iya betul. Ya, alhamdulillah. Ya. Ini agak backlight, Mas. Backlight, iya. Saya. Jadi ganteng. Sekarang kelihatan gantengnya, Mas. Lumayan. Maaf, ini belum sempat ganti virtual background-nya juga ini. Warnanya sudah mirip. Ya, alhamdulillah. Dengan warna berapi. Senang bisa ketemu Pak Ana. Ya. Mas, sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah semuanya sehat, ya. Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Prof Bandi sudah hadir, dan insya Allah Prof Bandi juga bagian dari pendiri perintis ya Pak Hana ya. Ya betul. Kali tadi sempat bincang-bincang Prof Bandi, insya Allah kita akan agendakan untuk pertemuan dengan para pendiri perintis API untuk silaturahmi, dan juga idenya Pak Hana untuk menuliskan ide atau mungkin sejarah API ya. Nilai-nilai apa sih dari pendiri yang dulu diinginkan, sehingga nanti ada keberlanjutan nilai itu untuk yang junior-junior ini nih. Gitu Pak Prof Bandi. Kemungkinan pertemuan antara Jogja dan Bandung, Jakarta lah. Nanti kita coba siapkan waktunya Prof.
Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk lebih apa ya, memberikan keberkahan pada waktu, kita dengarkan langsung pemaparan materi dari Pak Hana terkait hari ini temanya karakter dan kebahagiaan ya, berdasarkan perspektif psikologi Islaman. Begitu ya Pak Hana ya? Ya, Insya Allah kita sampai dengan jam 11. Nanti untuk sesi pertama kita minta Pak Hana memaparkan 1 jam. Insya Allah setelah itu baru kita tanya jawab. Mangga Pak Hana. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Para rekan-rekan yang saya muliakan, izinkanlah saya untuk menyampaikan topik karakter dan kebahagiaan dalam perspektif psikologi Islami. Mohon maaf, saya masih pergunakan istilah jadul Prof. Bandi ya, tapi nggak apa-apa lah. Nah, ini suatu uraian yang populer saja, tidak perlu mengandung bobot ilmiah, cuma populer supaya bisa dipahami saja. Nah, oke, ini judulnya ya, karakter kebahagiaan perspektif psikologi. Next, Bang. Nah, ini tadi sudah. Yang penting mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa ada dalam bimbingan dan ridho ilahi Rabbi. Amin ya rabbal alamin. Next. Nah, ini kebahagiaan ya. Tentu bermacam-macam definisi, pengertian, terminologi macam-macam. Kita ambil yang umum saja lah. Kira-kira begini katanya kebahagiaan ini ya. Orang yang bahagia itu umumnya menghayati perasaan-perasaan positif. Seperti apa? Lebih nyaman dan senang. Lebih tenang dan tentram. Gembira dan ceria. Ini tidak berarti tidak pernah gelisah, tidak pernah sedih, ya. Cuma lebih banyak ya bobot nyaman, tenang dan gembiranya ya ketimbang tidak nyaman dan gelisah atau depresi, yaitu lebih banyak ini ya. Kemudian juga bebas dari perasaan negatif, cemas dan hampa, gampang tersinggung dan mudah marah, curiga dan buruk sangka. Nah itu ya, kita sebagai manusia biasa bergantian itu. Kadang-kadang kita gembira, kadang-kadang sedih, kadang-kadang kita juga marah, kadang-kadang tenang. Tapi insya Allah umumnya orang bahagia itu menghayati perasaan positifnya. Nah, ini katanya kondisi yang menimbulkan perasaan itu adalah kehidupan yang bermakna, contented atau penuh, serta pengayaan, bukan dalam arti materi saja, ya, tapi juga dalam kondisi psikis kita, yaitu dan well-being. Well-being itu sering diterjemahkan dengan sejahtera, ya gitu. Kira-kira begitu. Tapi untuk populernya, ya saya gambarkan sajalah. Ini biar agak ceria sedikit. Next. Bahagia, kata happiness. Apa itu? Ini singkatan. Bugar dan berseri-seri wajahnya. Seperti Anda semuanya sekarang. Tuh. Bugar dan berseri-seri. Next. Terus. Akhlaknya, karakternya baik. Akhlak atau karakternya baik. Kemudian. Haknya. Hidupnya bermakna. Tidak saja bagi sendiri, tapi juga bagi orang lain. Ya, kira-kira begitu ya. Akrab dalam hubungan keluarga dan sesama. Ya. G. Giat berkarya dan tulus dalam berbuat kebaikan. Ya. I. Ingin berbagi dan mengajak orang bahagia. Jadi orang bahagia itu tidak egosentris ya. Tetapi ingin
orang lain mengajak, orang lain juga bahagia seperti dirinya dan diajaknya, yaitu ya. Dan nah ini dia. Artosna seueur atau artonipun kathah begitu ya. Ya. Dan itu penting ya. 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 Mungkin Terus Pak, masih ada lagi satu lagi. Ada satu lagi. hmm, Next. Nah, ini bagi dari Sumatera Barat ya. Amboy mande pitihnya banyak mana ya. Terus ada satu lagi orang Medan nih ya. Alamak, segudang tuh duitnya mak jang. Nah, kira-kira begitulah ya gambaran bahagia itu ya. Itu. Nah, jadi yang terakhir ini memang tidak menentukan kehidupan kita yang ya, menentukan segalanya. Tapi biasanya katanya kalau tidak ada uang segalanya jadi tidak menentu, kira begitu. Jadi juga lah ya dipertimbangkan. Oke, nah itulah kira-kira gambaran kebahagiaan. Next. Nah, kebahagiaan ini adalah dambaan setiap manusia. Ya, saya punya buku ini ya. Ini. Temukan 5 rahasia abadi sebelum mati. Ya. Jadi itu riset dari kira-kira 1.000 orang ya, orang-orang 60 tahun ke atas, ya, yang mereka itu dianggap sebagai telah menemukan makna hidup dan kebahagiaan, ya, dan memang menyatakan akhir hidup itu harus bahagia. Nah, kira-kira begitulah. Jadi memang dambaan semua orang ya itu. Nah, tapi kenyataannya tidak semua orang merasa bahagia. Ada anak muda bahagia, ada anak muda tidak bahagia, orang tua bahagia, orang tua tidak bahagia, bahkan orang serumah pun kadar kebahagiaannya lain-lain. Karena bahagia itu unik bagi seseorang. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau ada beberapa pandangan mengenai kebahagiaan. Inilah ya gitu. Perspektif psikologi lama, psikologi terbarukan. Ini saya ambil intinya saja ya, sesudah saya kaji kira-kira intinya begitu. Ya, kita mulai dengan bagaimana perspektif psikologi lama tentang kebahagiaan. Jadi gini, psikologi lama itu yang kita anut sekarang ini ya. Kebahagiaan adalah ganjaran atau hasil sampingan atau by product dari keberhasilan meraih tujuan yang diinginkan. Jadi ada intinya, success is the key to happiness. Sukses menimbulkan kebahagiaan. Nah itu, ini termasuk logoterapi ya. Kalau orang telah sukses mengembangkan makna hidup, ganjarannya adalah kebahagiaan. Ya itu psikologi lama ya gitu. Nah ini psikologi terbarukan ya. Next ya. Jadi sekarang ini sejak tahun 90-an bahkan sebelumnya ada gerakan dari agama-agama timur untuk menekankan atau mengambil 2 aspek, yaitu kepribadian dan terapinya. Dari agama ternyata mengandung prinsip-prinsip itu. Nah, ini Zen Buddhism ya, atau Sufism dan yang lain-lain ya itu, atau Zen banyaklah ya itu ya. Di Cina segala macam itu agama-agama. Ini lain ini. Jadi keberhasilan meraih tujuan yang diinginkan dari kebahagiaan, ya. Jadi harus happiness dulu. Happiness is the key to success, ya. Happiness itu menimbulkan kesuksesan, ya. Karena happiness sendiri itu sudah sukses sebetulnya, ya. Kira-kira begitu, terbalik. Kemudian ada lagi, ya. Next. Psikologi karakter. Ini karakter itu umumnya begini, ya. A good character is the key to happiness. Jadi karakter terpuji adalah sumber dari kebahagiaan. Orang yang berkarakter bagus dalam bahasa sehari-hari, orang baik ya, itu biasanya lebih banyak happiness-nya, bahagianya ya. Jadi good character menimbulkan happiness. Nah, sekarang kalau dalam agama bagaimana? Psikologi agama ya. Itu baik dari agama Islam maupun dari yang lain ya. Kebahagiaan diperoleh dengan mendekatkan diri kepada Maha Pemberi kebahagiaan, yaitu Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang untuk meraih ridho dan kasih-Nya, yaitu. Itu saya kira seluruh agama akan setuju ya.
ini ada hukum induksi, ya. Jadi misalnya gini, dekat dengan api panas, ya, dekat dengan air dingin, ya, dekat dengan orang yang dengan parfum ikut wangi, apalagi dekat dengan Maha Pemberi kebahagiaan. Ya, mudah-mudahan ada percikan-percikan kebahagiaan yang turun pada diri dia. Oleh karena itu rumusnya God's love, cinta Tuhan, kasih Tuhan itu menimbulkan kebahagiaan. Itu pandangan psikologi agama. Jadi ada macam-macam, ya, itu. Ya. Nah, sekarang bagaimana ini? Ini pemikiran saja, Pak Bandi. Ya, next. Bagaimana perspektif psikologi Islami? Ya, ini pandangan saya pribadi, ya. Silakan dipikirkan. Dan baru dalam pemikiran. Nah, ini gini. Next. Psikologi Islami merangkum pandangan-pandangan lain mengenai kebahagiaan. Bagaimana? Nah, ini dia. Ya. Silakan. Mula-mula harus diraih adalah good character atau karakter yang baik atau akhlakul karimah. Itu yang harus kita kejar dulu, ya. Nah, tapi good character macam apa, ya? Nah, next. Nah, berdasarkan agama Islam, prinsip-prinsip agama Islam, serta sistem-sistem lain yang sejalan dengan ajaran Islam. Nah, itu ya, itu termasuk di sini. Itu landasannya atau nilai-nilai yang melandasi good character kita, ya, di sini. Agama Islam terutama dan sistem lain yang sejalan dengan Islam. Nah, sudah ini apa? Next. Nah, kalau sudah good character, ya, itu sangat memudahkan kita, ya pastilah. Kalau good character itu happiness lah, gitu ya. Dan juga itu akan memudahkan kita meraih kesuksesan, ya. Suksesnya muncul nggak, Mas? Jadi ada sebelah kanan itu, nah ini, ya. Mana dulu nggak masalah. Sukses dulu apa happiness, atau kita bahagia dulu memudahkan sukses. Nah itu bagi a good character based on agama Islam itu sama saja, ya, sama saja, ya itu, ya. Bahkan kalaupun tidak sukses tetap positif. Nah itu, ya. Ini kira-kira itu gambarannya happiness berdasarkan perspektif agama Islam yang intinya harus kita raih dulu good karakternya atau akhlakul karimahnya. Kira-kira begitu. Next. Nah, apa yang dimaksud ini? Ini kita perluas kalau dalam psikologi Islami, ya. Islam. Kebahagiaan itu meraih dunia dan akhirat. Sukses dalam segala bidang kehidupan kita. Good karakter itu adalah identik, ya, dengan akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah. Dan agama Islam itu mencakup secara tradisional akidah, syariah, akhlak. Sistem nilai yang sesuai, ya, banyak, ya, termasuk Pancasila. Jangan dilupakan ini, ya, Pancasila. Coba kita lihat, ya, Pancasila ini. Next. Nah, ini gambarnya. Ini kalau kita perhatikan, ya, ini our founding fathers, para perintis bangsa kita, menggambarkan ini dengan penuh kebijaksanaan. Atau kalau kita lihat, ya, ini, ya, itu bulu-bulu di sayap, ya, banyaknya 17 kiri kanan. Silakan nanti hitung. Buntutnya 8, ya. Kemudian bulu-bulu leher dan bulu-bulu dekat ekor kaki, ya, itu 45. Dan Garuda ini mencengkram pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Ini ada tulisan emputan tular dalam buku Sutasoma yang berarti, ya, itu Bhinneka Tunggal Ika, ya, bermacam-macam tetapi dalam kesatuan, ya, itu. Nah, yang unik adalah perisai, ya, perisai. Coba kita lihat, bintang ada di tengah-tengah, dikelilingi oleh 4 sila lain, ya. Apa artinya, ya? Apa artinya? Bahwa sila-sila lain harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa atau ketuhanannya di sana. Di satu pihak, di lain pihak, ketuhanan dalam Pancasila harus manifest, harus membumi melalui keempat sila tadi, ya, itu, ya. Nah, ya, saya tidak sempat menyebutkan keempat sila lain, kelima sila ini karena saya tidak punya sepeda untuk dihadiahkan kepada Anda semuanya, ya. Ya. Oke, kira-kira begitu, ya. Itu kebahagiaan. Nah, next. Nah, ini pribadi berkarakter atau good karakter ini
bila mengalami keberhasilan atau keberuntungan, sikapnya begini. Bersukacita tentu, bersyukur, dan tetap rendah hati. Bersedia berbagi rahasia keberhasilan kepada orang lain. Ya. Tidak kikir dengan keberhasilannya. Ya. Ingin mengajak orang lain sukses seperti dirinya. Selalu berusaha meningkatkan kualitas dirinya, dan dermawan serta peduli pada kaum duafa. Antara lain begitu. Ya, itu. Orang good character itu, ya, kalau mendapat keberuntungan. Tapi sebaliknya, next, kalau mendapat kemalangan, ya, bila mengalami kegagalan atau musibah, tidak membiarkan dirinya terpuruk dalam penderitaan dan berkepanjangan. Tetap tabah menghadapi dan menjalaninya. Mencari atau menemukan solusi. Jadi tidak problem oriented lagi, tapi problem orientasinya adalah solusi. Kalau ada masalah itu kliknya itu solusinya gimana ya? Gitu. Karena ada hukum, kalau kita berkonsentrasi sama problem, yang datang akanlah problem-problem baru. Kan ada peribahasa dalam bahasa Inggris. You get what you focus on. Anda akan mendapatkan apa Anda pikirkan dengan kuat. Ya itu. Jadi lebih baik pikirkan solusinya saja. Ya. Selalu memotivasi diri dan menumbuh harapan. Memperkuat daya juang, merealisasikan potensi diri secara sadar, dan meningkatkan diri menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, bahkan dari hari ke hari, ya, dari minggu ke minggu, supaya lebih baik. Kira-kira begitulah itu good character itu. Lanjut, Mas. Nah, pertanyaan kita begini, mungkinkah kebahagiaan, ini kaitannya kebahagiaan dan karakter, mungkinkah kebahagiaan hakiki tanpa karakter mulia? Mungkinkah? Ya. Nah, kita jawab ya. Oke, next. Saya akan ceritakan satu kasus zaman jadul ya, tahun 23. Saya nggak akan cerita kasus-kasus sekarang, mutakhir ya. Karena sekarang musimnya lagi sensitif ya. Jadi lebih baik cerita lama. Tapi prinsipnya sama. Pada tahun 1923 yaitu ya, ada pertemuan para taipan, para super kaya ya, the crazy rich zaman sekarang itu, Amerika Serikat, di sebuah hotel yang paling mewah di Chicago waktu itu, Edge Beach Hotel. Berkumpul di sana ya, para taipan di sana. Tujuannya apa? Mereka sepakat meningkatkan kesuksesan bisnis mereka menjadi bisnis skala dunia. Ya. Tapi apa yang terjadi 25 tahun kemudian? Next, tahun 48. Coba, ini para peserta, ini tokoh-tokoh krem de la kremnya, elitnya, elit pada zamannya. Charles Schwab, presiden dan pemilik industri baja terbesar, meninggal dunia dalam keadaan bangkrut total. Wah, itu tadinya kaya raya banget. Arthur Cutten, spekulan tepung paling sukses, habis tandas kekayaannya dan meninggal dalam penjara di luar negeri lagi ya itu. Richard Whitney, presiden New York Stock Exchange terkenal, meninggal tak lama setelah keluar dari penjara Sing Sing, penjara yang paling ditakuti di Amerika Serikat. Next. Ya. Albert Fall, menteri termasuk dalam kabinet presiden, mendapat pengampunan setelah bertahun-tahun hidup sebagai penghuni penjara, kemudian meninggal di rumah tanpa uang sedikit pun. Howard Hobson, industriawan terkemuka, menjadi pasien tetap sebuah rumah sakit jiwa. Ya itu. Next. Jesse Livermore, terkenal sebagai singanya Wall Street, bunuh diri. Leon Fraser, presiden Bank of International Settlement, bunuh diri. Ivan Kruger, pemimpin terbesar dalam monopoli perdagangan dunia, ikut-ikutan bunuh diri pula. Nah, itulah nasibnya. Ya. Nah, timbul pertanyaan. Padahal mereka itu adalah betul-betul elitnya elit. Super kaya, taipan lah. Ya. Nasibnya begitu tuh. Ya. Timbul pertanyaan, mengapa hidup mereka itu berakhir tragis dan jauh dari kebahagiaan? Terus terang saja kita tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Kita hanya bisa menduga-duga. Mungkin suuzon ya, mungkin suuzon. Bisnis-bisnis besar itu dijalankan oleh para pemimpin yang di satu pihak tinggi keserakahannya dan ada masalah dengan karakter dalam mengejar atau meraih kesuksesan itu. Tapi itu baru
Ya ada juga tulisan-tulisan yang mengarah ke sana ya. Saya anggap karena saya tidak tahu, yalah ini suzon saya aja lah, ya gitu. Ya. Wallahu alam sebetulnya. Nah ini dia. Ya. Jadi di sini karakter kuncinya, ya kuncinya karakter. Ya. Itu karakter itu adalah garapan kita sehari-hari sebetulnya di psikologi ya. Itu personality. Nah kita bahas sedikit saja. Refreshing, mohon maaf para rekan. Ini tentang karakter. Kita cerita ya. Karakter adalah dimensi, salah satu dimensi kepribadian yang selalu mengandung, kalau kita bicara karakter, selalu terkait dengan baik buruk, layak tidak layak, wajar atau berlebihan, positif atau negatif. Selalu begitu kalau bicara karakter ya. Jadi karakter itu erat kaitannya dengan nilai etis, ethical values ya, dan merupakan hasil internalisasi nilai-nilai tersebut ya ke dalam dirinya dan terungkap dalam apa? Dalam ucapan, kelakuan dan bahasa tubuh bisa nampak di sana ya itu. Nah, kira-kira gitu karakter itu. Next. Ini ada banyak definisinya tapi kita ambil ini yang paling sederhana, Erich Fromm. Ya, ginilah. Ya. Personality is the total of inherited and acquired check lah. Inilah. Next aja disingkat ya, disingkat next. Nah, ini diambil dari definisi Erich Fromm ya. Jadi kepribadian itu ada hal-hal yang diturunkan atau inherited ya, dibuat sejak lahir dan ada yang dipelajari dalam kehidupan, acquired diperoleh. Nah, banyak tentunya saja. Misalnya yang diturunkan, misalnya kecerdasan itu diturunkan ya, sudah dari sononya cerdas. Atau misalnya wajah saja, itu pasti diturunkan dari ibu, ayah, neneknya. Nah, kira-kira begitulah ya itu. Dan temperamen. Nah, yang dipelajari tentu saja banyak. Misalnya skills ya, sopan santun segala macam diperoleh dari pergaulan ya. Ilmu pengetahuan itu diperoleh ya. Salah satunya adalah karakter. Ya. Kalau bakat itu dibawa sejak lahir ya, karakter. Nah, kita bahas dua ini saja contohnya ya. Next. Temperamen, bahasa Indonesia bawaan ya. Ini temperamen ini berkaitan erat dengan raga dan hormonal dan dibawa sejak lahir gitu. Sulit berubah karena terkait dengan raga. Sifatnya temperamen itu netral, tidak a priori baik dan buruk. Ya. Misalnya orang pinter baik atau buruk nanti dulu. Tidak demikian. Tergantung kepada niat dan pelaksanaannya serta akibatnya. Nah, itu dinilainya itu. Kalau temperamen ya, temperamen orang. Nah, ini mungkin sebentar temperamen. Itu yang 5, ada kolerik, ada flematis, ada sanguin. Satu lagi apa ya? Nah, inilah yang 4. Melankolis. Nah, melankolik. Nah, itu temperamen itu ya, temperamen ya. Itu netral sebetulnya. Baik buruknya tergantung pada niatnya dan dampaknya di dalam pergaulan ya, gitu kira-kira. Nah, itu temperamen. Nah, sekarang karakter, bagaimana karakter? Ini akan jadi fokus kita ya. Karakter ini dibentuk dari pengalaman hidup, pola asuh, pendidikan, contoh, dan dapat berubah menjadi lebih baik atau lebih buruk, serta dapat dipelajari. Untuk menjadi baik buruk itu bisa dipelajari, ya itu bisa diupayakan. Nah, oleh karena itu, ya karakter menjadi sasaran penilaian baik dan buruk. Kan kata Allport ya, karakter itulah kepribadian yang valued, ya, yang bernilai gitu, nilai baik buruk. Nah, ini kalau kita kaji tentang karakter, ya, itu identik banget dengan akhlak, ya, karena karakter juga ada yang positif negatif. Seperti hanya akhlak, ada yang terpuji dan tercela, ya itu banyak sekali kesamaannya. Tapi tentu saja akhlak itu, kalau karakter dalam psikologi itu ya untuk keperluan hidup aja di dunia ya. Tapi kalau akhlak kan di dunia dan akhirat, kira-kira begitu ya gitu. Nah, ini satu lagi saya tambahkan ya bahwa karakter ini
bahwa karakter itu diperoleh dari kehidupan itu kalau menurut psikologi kontemporer, ya. Tapi kalau psikologi Islam tidak begitu, ya. Sejak awal manusia itu fitrah, suci, ya. Jadi bagus itu sejak awal, ya itu. Katanya orang tuanya lah yang membuat menjadi macam-macam, gitu ya, gitu. Jadi ini terobosan nih, bukan terobosan, prinsip dalam Islam bahwa karakter itu dibawa sejak lahir loh, ya, gitu. Nah, tapi saya memakai psikologi yang kontemporer saja, kira-kira begitu ya. Oke, next. Oh, karakter itu kalau dalam bahasa Jawanya watak, ya gitu. Nah, karakter, ya. Ini kajian karakter ternyata begini. Selain mengandung sifat-sifat baik, ya, dan buruk tentunya sifat baik, juga terdapat ini gut. Gut itu apa ya? Menurut kalau bahasa Inggrisnya. Atau kalau dalam bahasa Sunda, ya, burih. Letik burih itu penakut. Atau dalam bahasa keberanian, tapi dalam kebenaran. Nah itu. Jadi harus ada unsur gregetnya, yaitu keberanian. Ya. Sebagai striking force, daya juang dalam karakter itu harus ada itu. Di samping sifat-sifat yang baik. Karena kan sering sekali dulu ada istilah populer, ya, soleh tetapi tidak berdaya atau tidak berjaya, yaitu. Mungkin ini unsur gut-nya itu ya, kurang ya. Nah itu. Ini kalau saya mengatakan berkarakter, ya, itu adalah karakter yang baik dan kuat. Ini istilah sajalah untuk memudahkan. Kalau tidak berkarakter, karakter buruk dan lemah. Sebetulnya karakter buruk dan lemah itu juga karakter, ya, tapi ini supaya populer saja, ya, gitu. Nah, kira-kira begitu. Next. Nah, ini contohnya saja. Beberapa karakteristik pribadi berkarakter. Dia punya standar moral dan kehormatan yang tinggi. Ya. Memahami benar apa yang baik dan buruk. Tahu betul, ya, itu. Perilaku sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Yang disebut integritas. Sesuai antar ucapan, kelakuan, dan niatnya di dalamnya. Jujur, lugas, santun, bertanggung jawab. Itu akhlak baik, itu ya. Next. Ya. Merasa malu, shame, dan dosa, sin, melakukan pemalingan, kebohongan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Ini saya sengaja bikin agak sadis, pemalingan sebagai ganti korupsi, ya. Karena orang korupsi itu kadang-kadang bangga, ya. Terlalu intelektual istilahnya. Saya bilang pemalingan saja, ya. Sadar bahwa karakter menentukan nasib diri, keluarga, pekerjaan, dan bisnis. Karakter menentukan nasib. Nanti kita lihat. Dan orang berkarakter itu, ya, berakhlak mulia tadi, bahagia dan ingin mengajak orang lain berbahagia seperti dirinya. Ya, next, kalau masih ada. Berintegrasi dan berpikir positif. Tidak suka orang-orang berpura-pura, yes man, dan bercakap habis asal Bapak Ibu senang. Nah ini, nggak suka dia itu. Tak mau disuap, menyuap, dan mencuri karena dianggap menjual kehormatan dirinya. Nah ini dia. Ya. Jadi ini sebetulnya orang berkarakter itu, ya, orang berakhlak karimah ini tidak laku disuap, gitu ya. Nah ini ada ucapan Antonin Scalia di Amerika dulu itu legendaris ini nama ini, ya. Ada hakim agung yang dikenal bersih orangnya, mengatakan, the only things in the world not for sale is character. Di dunia ini yang nggak bisa diperjualbelikan adalah karakter, kata beliau, ya. Nah, kira-kira itu, ya. Oke, itu gambarannya, ya, tentu bisa ditambah. Tapi intinya adalah orang berkarakter, kalau bahasa kita adalah orang yang memiliki akhlak-akhlak mulia. Nah, pertanyaan kita, mengapa sih hidup harus berkarakter? Ya. Nah, ini ada pertimbangan, ya. Saya akan ungkapkan secara populer saja. Ya. Next. Hidup berkarakter merupakan perintah agama. Agama Islam lagi. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Itu karakter, kata Rasul. Upayakan akhlak kalian menjadi baik. Hiasilah akhlakmu dengan akhlak Allah. Itu hadis, ya. Jadi sesuai dengan perintah agama. Ya. Next. Karakter menentukan nasib. Ini contohnya saja, ada hukum panen, ya, hukum panen.
Begini bunyinya. The law of harvest ya. Terjemahannya begini. Tanamlah pemikiran, tuailah tindakan. Kan panen ya. Tanamlah tindakan, tuailah kebiasaan. Tanamlah kebiasaan, tuailah karakter. Tanamlah karakter, tuailah nasib. Destiny. Ya. Nah, itu dia. Jadi menentukan nasib karakter itu ya itu ya. Nah, oke. Karakter adalah penentu arah kehidupan yang benar bagi setiap orang, setiap manusia. Jadi arah. Nah, ini ada ungkapan ya dari pendiri Yayasan Jati Diri Bangsa almarhum Pak Sumarno Sudarsono. Karakter bagi seorang manusia ibarat kemudi bagi sebuah kapal. Karakter adalah kemudi hidup yang akan menentukan arah yang benar bahtera kehidupan seseorang manusia. Ya itu. Kalau tanpa karakter ya seperti kapal tidak berkemudi ya, tidak punya penerbang ya, atau seperti layang-layang putus gimana terbawa angin, kira-kira begitu ya. Nah itu. Next. Nah, tanpa karakter hidup ini tidak ada artinya. Ini ada juga sajak ya. When wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, dicari itu. Tapi bila kesehatan hilang, ada sesuatu yang hilang. Misalnya kalau saya tangan kiri saya diamputasi, pasti hilang gitu ya. Gitu. Ya. Tetapi bila karakter hilang sirnalah semuanya. Hilanglah semuanya. Everything is lost ya itu. Dan itu memang terbukti ya. Ada perusahaan-perusahaan mendunia yang karena karakter pimpinan puncaknya menipu publik, dibubarkan oleh pengadilan di Amerika Serikat ya. Itu hilang dari dunia itu ya, sirna semuanya. So character is everything, tentu saja dalam kehidupan dunia ya, itu keduniaan. Character is everything. Nah, dan ini mudah-mudahan ini kita dalam gerakan psikologi Islami itu memperhatikan masalah karakter, mengaksentuasikan karakter. Karena zaman sekarang ini adalah abad yang disebut krisis karakter. The crisis of character ya, di zaman kita ada julukannya. Di samping zaman kita ini teknologi super canggih ya, ada juga di baliknya itu di satu pihak abad the age of crisis of character ya, abad krisis karakter. Dan dalam hal ini betul sekali ya, Rasulullah mengatakan aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Barangkali sangat relevan untuk masa kita ini ya. Oke. Nah, kira-kira next masih ada? Silakan, Mas. Nah, ini orang beraktor itu selalu dibutuhkan di dalam kehidupan ya, di keluarga, di pertemanan, di pekerjaan ya itu. Gitu. Malah ada rekan saya dulu pemimpin satu perusahaan kalau menerima karyawannya ya, karyawannya yang pentingan karakternya. Karena inteligensi katanya skills khususnya itu bisa dilatih. Tapi karakter lama melatihnya ya. Salah satu kalau wawancara itu ketaatan sholat katanya. Pasti orang itu disiplin lah ya. Katanya itu. Nah, oke. Orang berkarakter selalu diperlukan dalam kehidupan. Demikian juga pribadi yang berkarakter itu adalah diharapkan menjadi pemimpin yang baik. A good character. Apa itu ciri-cirinya? Ya, ciri-cirinya. A good character is a good follower. Ya. Pengikut yang loyal, ya itu. Baik pada organisasi maupun kepada mentornya. A good leader, jadi a good leader is a good reader. Selalu menambah ilmu pengetahuan, membaca, belajar dan seterusnya. Ya. Kemudian a good leader is a good exemplar, menjadi teladan kebajikan. A good leader is a good server, bersedia melayani dan memudahkan urusan. Jadi bukan servant ya, tapi server, melayani ya gitu. Oke, ya next. A good leader is a good changer, menciptakan perubahan menjadi lebih baik.
A good leader is a good manager, tentu saja menciptakan tata kelola yang efisien dan efektif. A good leader is a good problem solver, mencegah, mengatasi masalah, merehabilitasi dampak buruknya. Dan ya ini dia, a good leader is a good lover, ya, penyinta. Yaitu apa? Menyayangi, memperhatikan anak buahnya. Ya kalau di keluarga, ya keluarganya, kira-kira begitu. Ya itu. Next, ada lagi supaya 9 angka genap. A good leader is a good man of character. Ya. Jadi pemimpin yang baik ini orang yang berkarakter mulia. Nah, ini apa ini? Pribadi berkarakter atau pemimpin yang baik diharapkan berprestasi atau pada nyatanya berprestasinya tinggi, dapat diandalkan, menciptakan suasana kondusif, kerjasama, kompak, dan menularkan ya, semangat kepada orang sekitarnya. Nah, ini dia ya, a good character ini ya. Oke, ya. Nah, next ini bagaimana psikologi Islami ya, Islam. Ternyata ada taraf kualitas kepemimpinan, the level ya of the leadership ya dalam psikologi Islam. Taraf pertama ini diambil dari ini ya, the man behind the gun. Pikir ganti ya, the knowledge of the leader, pengetahuan, kecerdasannya seorang pemimpin perlu. Tapi ada yang lebih tinggi lagi, the knowledge and the character of the leader, kecerdasan dan akhlaknya pemimpin tersebut. Ya itu. Kalau kita lihat beberapa perusahaan internasional ini telah menekankan ya character first katanya motonya itu character first yaitu. Nah itu. Tapi di atas itu ada yang lebih tinggi yaitu the divine guidance in the soul of the leader. Jadi bimbingan ilahi di dalam rohaninya pemimpin tersebut. Nah jadi ini tambahan nih ya dari psikologi Islam. A good leader is a good prayer. Selalu berdoa mengharapkan bimbingan ilahi. Nah, kira-kira itu ya tentang karakter. Next. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bagaimana pentingnya pembangunan karakter dan hidup berkarakter. Bagaimana pentingnya pembangunan, pengembangan karakter atau dalam bahasa kita pengembangan akhlakul karimah. Ya itu. Ada dasarnya nih ya. Ini kata ini ya, Prof. Slamet Iman Santoso, Bapak Psikologi Indonesia. Pembinaan watak atau karakter merupakan tugas utama pendidikan. Ya. Jadi barangkali ya education based on kompetensi itu mesti dipakai ini sekarang karakter ya. Ada lagi nih Herbert Spencer, filosof Inggris abad 19. Education has for its object the formation of character. Tetap karakter ya. Bahkan ini tadi ya Pak Sumarno Sudarsono dari Yayasan Jati Diri Bangsa, knowledge is power but character is more katanya ya itu. Nah, kira-kira itu pentingnya relevansinya kita memfokuskan diri khususnya psikologi Islam nanti kepada juga pengembangan karakter atau pengembangan akhlak mulia di samping yang lainnya program lain. Oke, next. Ya, silakan Mas. Nah, ini refreshing saja Bapak-bapak, Ibu-ibu karena ini tidak asing lagi. Saya pertama mengingatkan diri saya, kedua kita refreshing aja bagaimana unsur-unsur pembangunan karakter ya. Jadi pembangunan karakter adalah proses panjang hayat. Character building is a never ending process. Ya tidak ada. Bahkan kata Nabi ya, kalau hari ini sama dengan kemarin itu rugi ya. Tapi hari ini harus lebih baik dan besok harus baik hari ini. Jadi itu tidak berakhir itu ya. Betul-betul character building is a never ending process. Kalau berbicara tentang pengembangan karakter, itu selalu melibatkan unsur kepribadian, tuntunan agama, khususnya Islam, dan dukungan lingkungan. Itu terutama. Tentu yang lain-lainnya pun ada, metode segala macam ya. Nah, kita akan
bahas saja atau refreshing, mengingatkan kembali tentang unsur-unsur kepribadian. Ya, ini. Next, Mas. Nah, ini dia ya unsurnya. Harus ada niat untuk hidup berkarakter lebih baik, ya. Harus punya citra diri idaman, cita-citanya karakter yang bagaimana yang kita inginkan. Harus ada tokoh keteladanan sebagai contoh. Harus sadar potensi diri kita, kekuatan kelemahan kita. Harus punya nilai rujukan, ya, supaya jadi dipedomani. Harus ada metode pengembangan karakter, mesti paham, dan jangan lupa doa atau ibadah, karena sangat menentukan. Ya, kenapa ini doa ibadah? Karena pembangunan karakter itu sama dengan pembangunan akhlak, gitu ya. Itu jihad akbar kalau menurut kita, ya. Jihad akbar itu apa sih jihad akbar? Ya, memerangi nafsu-nafsu buruk sendiri dan tentu sekaligus mengembangkan ya akhlak yang baik, kira-kira begitu ya. Nah, ini unsur-unsurnya. Ini nggak asing bagi kita semua ya, tapi seperti saya katakan ini sekadar refreshing saja. Kita bahas ya. Next, Mas. Niat. Kualitas perbuatan tergantung pada niatnya. Nah, itu ya. Segala sesuatu tergantung pada niat. Niat itu bahasa kita motivasi. Jadi dorongan untuk menjadi pribadi, dengan dalam hal ini dorongan untuk atau komitmen untuk menjadi pribadi dengan karakter yang lebih baik. Itu dalam konteks ini ya. Jadi niat ini adalah menimbulkan hasrat untuk berubah. Tanpa niat kita akan tidak ingin berubah. Tanpa niat yang kuat. Ya, kita sudah puas diri dengan kondisi sekarang. Ya. Nah, ini dia. Nah, ini tidak bagus ya, karena harus berubah, manusia itu berubah. Yang kedua, bukan kedua, motivasi kita bahas. Timbul dari needs atau kebutuhan. Itu bisa dari dalam, internal needs ya, yaitu sadar terhadap potensi yang perlu dikembangkan. Diri kita ini masih banyak betul potensi yang belum kita kembangkan. Atau merasa ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Nah, itu dari dalam. Kalau dari luar apa? Misalnya insentif, bacaan, pertemuan, dan contoh-contoh. Misalnya ketemu teman yang sudah sukses, timbul keinginan kita untuk seperti begitu. Ada orang yang mulia sekali perilakunya, timbul keinginan kita seperti itu. Itu dari luar. Ya, gitu. Oke, nah itu. Kedua, harus ada tujuan kita. Apa itu? Citra diri idaman. Idealized self-image namanya ya. Itu merupakan arah dari pengembangan diri. Kita harus menuju ke sana. Dan itu unik, setiap orang lain-lain ya. Nah, kita kan sudah mengenal bahwa citra diri itu sifatnya unik. Ya. Citra diri saya lain daripada Anda semua. Ya. Ada citra diri aktual, gambaran diri saya saat ini, ya, here and now. Ada citra diri yang ideal. Apa yang saya idam-idamkan? Saya menjadi seperti apa? Nah, inilah citra diri ideal. Ya. Nah, tentu saja ya, dalam hal ini citra ideal menjadi pribadi bermakna dan berakhlak mulia yang khas diri kita. Kalau menurut Skip Ross ya, be the best you. Ya. Ya. Be the best Hana. Ya. Be the best Sus. Anda yang terbaik. Ya, karena Anda unik. Ya, gitu. Be the best Agus Abdul Rahman. Jadilah Anda paling terbaik. Ya, itu. Nah, itu be the best you katanya ya. Oke, itu citra perlu ya, perlu. Unsur ketiga, unsur lain. Oh, ini ya. Apa citra diri idaman? Ini umum saja ya, setiap orang menginginkan begini. Tapi ingat bahwa keunikan ada pada citra diri idaman kita juga ya. Itu ini disempurnakan dari dulu kan ada high tech dan high touch ya. Saya menambahkan ya. High health, sehat, bugar, stamina, prima. High tech, cerdas, mampu, terampil, dan pakar dalam bidang masing-masing. High touch, kepribadian ini ya. Luwes, menyebarkan kebajikan ke sekitarnya. High faith, lembut, tugas, dan mantap imannya. Ya, ini. Nih. Jadi adalah citra diri itu secara umum itu mencakup kebugaran
kebugaran jasmani, kompetensi, karakter dan keimanan, ya itu menambah itu ungkapan high tech dan high touch, ya. Saya kira ini umum ya, tapi sekali lagi kita punya keunikan, ya gitu. Next, Mas. Ketiga, tokoh keteladanan. Tokoh keteladanan, ya. Ya, yaitu apa? Tokoh keteladanan itu pribadi yang dijadikan contoh kebaikan, keberhasilan, kebahagiaan, dan juga profesional. Harus ada itu, ya. Anak kecil pun dulu boneka ya, Susan ya dulu ya. Cita-citaku ingin jadi ini kan itu. Kita lebih ini. Nah, tokoh keteladanan ini menjadi panutan, anutan, idola, teladan dalam meraih cita-cita dan citra diri idaman kita. Pada anak-anak dan remaja, sering berupa peniruan tampilan gerak-gerik lahiriah, rambutkah, macam-macam pakaiankah, ya, gaya jalan, gaya bicara, itu pada anak-anak. Tapi kita pada orang dewasa adalah terjadi pengambil alihan values, ya, dan internalisasi nilai tersebut pada diri kita, ya ini. Coba sebagai contohnya ya, ini kita orang dewasa. Ya, next. Nah, ini ada gambar nih ya. Ini Prof Bani pasti hafal banget ini. Ini Werkudara ya, Werkudara wayang kulit ya. Ya. Nah, saya kira di antara kita ya, orang dewasa ya, normal lagi ya, tidak ada yang badannya kayak gini. Ya, pipih kayak kulit, berpakaian begini, coba berpakaian gini jalan-jalan di Malioboro ya. Wah, disorakin orang nanti ya. Tapi yang kita ambil dari Werkudara adalah sifat-sifatnya, karakter dia yang serba teguh ya, ucap dan perkataan dan perbuatannya sama, yaitu teguh, perwira, yaitu egaliter. Ini Werkudara ini sama atasan, sama orang tua, sama anak-anak pakai bahasa biasa, tidak menggunakan promoinggil ya, pokok, tapi madio semuanya bahasanya ya itu. Nah itu. Nah ini sifat keperwiraannya yang kita ingin, bukan fisiknya. Nah itulah contoh ya internalisasi nilai-nilai dari tokoh panutan kita atau tokoh identifikasi kita atau tokoh teladan kita ya, ini kira-kira begitu ya. Jadi tokoh teladan penting. Next. Potensi diri. Tentu banyak potensi diri kita ya. Banyak itu. Ya. Saya pernah membaca satu buku Islam ya, bahwa pada diri kita ini terkumpul 70.000 sifat-sifat baik kita. Coba tuh. Dari mana itu ya? Itu tahu angka yang seperti begitu. Ya. Saya cerita lagi dulu ini ya, yang 70.000. Itu para ulama-ulama begitu mengatakan. Saya kira tidak heran karena Allport sendiri ya, pakar psikologi kepribadian dari Harvard University, bisa mengumpulkan 15.700 sekian sifat manusia. Dari mana itu? Dari kamus. Kumpulkan ya. Ini kata sifat. Zaman dulu kan belum ada komputer ya. Zaman itu pakai kartu. Dituliskan sifat-sifat ini. Lalu diklasifikasikan. Ya. Terkumpullah kira-kira 15.000 sekian sifat manusia. Yang baik atau yang buruk. Ya. Kemudian beliau kasih klasifikasikan sehingga menerbitkan ya satu pendekatan baru ya, yaitu psikologi leksikon, psikologi kamus ya. Coba nih kalau ada yang tertarik ya, kamus ini. Misalnya kamus bahasa Jawa, Mas ya. Kamus bahasa Jawa atau bahasa Sunda ya. Coba kumpulkan itu, kumpulkan kata sifatnya ya. Itu pasti menggambarkan karakteristik di samping yang umum ya, ada karakteristik khas daerahnya. Kejawaannya, kesundaannya ya. Keminangannya itu pasti dalam kamus-kamus itu ada. Nah, itu. Makanya di teori trait psychology-nya Allport itu ada macam-macam itu penggolongan sifat. Ya, termasuk sifat-sifat yang khas kelompok
tertentu. Ya, oke, agak menyimpang sedikit. Ya, itu potensi ya. Nah, potensi yang saya maksud di sini adalah manusia ini ternyata dianugerahi dengan macam-macam potensi, ya, fisik, mental, spiritual, sosial yang luar biasa. Yang umumnya dalam bahasa kita, ungkapan kita sebenarnya cipta, rasa, karsa, karya, dan ya itu cipta, rasa, karsa, karya. Cipta, akal, imajinasi. Rasa, emosi atau hati nurani. Karya, motivasi dan semangat. Karya, prestasi dan kreasi. Dan satu lagi, yang potensi manusia yang saya kira tidak ada di makhluk lain kecuali jin, yaitu kemampuan mengubah kondisi diri. Ya, nah sebagian besar masih merupakan potensi, belum teraktualisasi menjadi habit, menjadi perilaku nyata. Nah itu. Jadi kita ini sering sekali ya putus asa, lah apalah aku ini loh. Allah Ta'ala menciptakan kita sebagai makhluk istimewa dengan berbagai potensi yang tidak terbayangkan oleh pikiran kita. Ya itu. Nah ini dia. Nah, satu tadi kemampuan mengubah kondisi. Next. Ya. Nah, dalam psikologi disebut the self-determining being. Manusia itu mempunyai sifat atau sikap atau kemampuan sebagai ini julukan kehormatannya, the self-determining being. Makhluk yang mempunyai kemampuan untuk mengubah, menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Ya ini. Nah, jadi ini memiliki kebebasan dan kemampuan menentukan apa yang terbaik bagi dirinya, bahkan berpeluang menentukan nasib. Ya, ini ayatnya kan begini, yaitu terkenal sekali. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Tuh, Tuhan pun tidak ikut campur ya tentang menentukan nasib. Kitanya, rupanya di sini kita harus langkah dulu, dituntut harus melangkah dulu ke arah perbaikan, baru restu bimbingan turun. Jangan nunggu, gitulah maksudnya, ya gitu. Nah, ini kemampuan manusia. Dan jin katanya, karena ada jin kafir bisa jadi jin Islam, nah itu mengubah nasib pula ya. Tapi makhluk lain tidak mungkin, tidak bisa. Ya, sekalipun malaikat sendiri tidak bisa mengubah nasib. Sekali malaikat itu ditugaskan menjaga neraka terus sampai kiamat, sampai diperhentikan. Nggak ada yang memohon kepada Tuhan, ya Tuhan, Maha Pengasih Penyayang. Tour of duty-kanlah saya menjadi penjaga surga. Ya, nah seperti tidak ada itu. Ya. Syaitan atau iblis tidak ada yang tobat, tidak bisa mengubah nasib mereka. Ya, planet-planet sekali bulan harus mengelilingi bumi dalam 29 hari sekian jam sekian detik itu tetap pada orbitnya. Ya. Tidak ada bulan itu mengeluh sama Tuhan. Ya Allah, pindahkan aku ke planet Venus yang katanya cantik-cantik, di sana nggak ada tuh. Ya. Termasuk raga kita, jantung itu terus begitu tidak berhenti-berhentinya. Ya. Tidak berubah, tidak tukar fungsinya dengan pernapasan, tidak. Ya itu. Tumbuh-tumbuhan begitu pula. Cuma ini sudah ada elang vitalnya, ada unsur kehidupannya. Dia bisa tumbuh, tapi tidak bisa berpindah tempat kecuali dipindahkan manusia atau alam. Hewan lebih tinggi lagi. Ya. Ada naluri. Di samping ada juga tumbuh. Manusia, nah segalanya macam ada di sana. Potensinya. Ada manusia, ada potensi hewan, banyak. Potensi tumbuhan, ada. Bukunya makin besar, makin tumbuh. Alam, ada. Ada kalsium di diri kita. Ada unsur malaikatnya, ada seperti malaikat. Bukan malaikat ya, seperti malaikat. Taat. Ya, gitu. Bahkan pada manusia itu ada potensi. Ya. Seperti sifat-sifat Tuhan. Ya. Ada manusia pinter, ada, tapi bukan maha pinter. Manusia kaya ada, tapi bukan maha kaya. Rupanya, waktu tiupan ruh disertakan juga kemuliaan-kemuliaan Tuhan. Hanya saja dalam kadar insannya, bukan ilahiyah. Ya, gitu.
Jangan salah paham, nanti saya disangka panteisme lagi ya. Sifat Tuhan ada pada manusia hanya saja dalam kadar insannya, bukan ilahiyah. Itu milik Tuhan. Ya, kira-kira begitu. Jadi ini maksud saya itu, kita ini masih banyak peluang untuk berkembang. Ya. Saya yang sekarang usianya 85 masih berkembang, masih kalau menurut saya. Dan saya masih suka belajar. Ya, bukan pamer ya. Tapi saya meyakinkan itu masih banyak potensi saya yang masih belum dikembangkan. Ya, gitu. Ya, seperti begitu ya. Oke, potensi khusus manusia. Apalagi di sini? Next. Nilai rujukan. Nah, ini kata-kata mutiara ya. Nilai-nilai kebajikan atau virtues yang dijadikan moto semboyan, bahkan di perusahaan ada corporate values sebagai pedoman kegiatan-kegiatan pribadi, keluarga, lingkungan kerja. Contohnya apa? Ayat-ayat kitab suci yang kita pedomani. Nasihat orang tua, coba. Kita coba saja. Apakah Anda semuanya masih ingat nasihat ibu atau ayah atau ibu dan ayah yang Anda ingat sampai sekarang? Dan Anda coba menerapkannya dalam kehidupan. Pasti ada kan? Ya, pasti ada. Ya, itu. Contoh lain, ungkapan ora et labora, itu nilai rujukan itu. Bekerja dan berdoa. Atau kerja. Ya. Atau misalnya contoh, ya ISQ Center, 7 budi utama. Saya nggak apa ya, tapi mereka ada yang jadi pedomannya. Ya. Itu sebagai nilai rujukan. Bisa di perusahaan, ya. Bisa di lembaga, organisasi, atau juga pribadi pun bisa. Ya, bisa. Yaitu. Nah, nilai rujukan saya adalah ora et labora. Nah, ini beberapa kali saya itu mohon kepada Anda semuanya. Ada nggak Islamnya ini, ora et labora itu? Mohon bantuan. Kalau ada, tolong di chat sama saya nanti. Ya. Ora et labora itu berdoa dan bekerja. Kalau ada satu ungkapan pendek seperti ini di dalam ungkapan Islam, aduh saya bakal happy banget ya. Ya. Oke, next apa nih? Nah, ini contoh. Nelson Mandela ya, bertahan 26 tahun di penjara ya, oleh rezim apartheid Afrika Selatan. Dia bisa bertahan antara lain terilhami oleh sajak Invictus karya William Ernest Henley abad ke-19 ya. Yang isinya antara lain cuma ini. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Aku adalah penguasa nasibku. Aku adalah pemimpin jiwaku. Saya mengarahkan diri saya. Saya menyebabkan saya bertahan. Saya komitmen untuk bertahan hidup. Nah, seperti itu. Nah, ini terilhami oleh ini. Oleh nilai rujukan cuma 1-2 bait sajak ini. Dari Invictus, yaitu. Apalagi dalam Quran. Dalam hadis. Wah, mutiara. Kalau bagi saya satu aja sudahlah. Yang bisa saya pahami banget. Bisa diaplikasikan dalam kehidupan, saya sudah merasa cukup dan bahagia ya. Nah, dengan ada. Jadi nilai rujukan itu sangat perlu dalam pengembangan karakter. Itulah intinya ya. Next, apalagi ini. Nah, jangan dilupakan ya, unsur ini. Ibadah dan doa. Ya, ini. Karena tadi sekali lagi pengembangan akhlak, pengembangan karakter bukan perkara gampang itu, ya itu. Saking pentingnya akhlak itu menjadi salah satu pilar dari 3 agama itu. Akidah, syariah, akhlak. Gitu ya. Itu. Apa itu ibadah? Dalam arti luas ya, mendekatkan diri kepada Tuhan, melakukan ritual keagamaan, berbuat baik kepada sesama, suka belajar, memelihara lingkungan ya. Jadi pembangunan karakter atau akhlak ini adalah meningkatkan sifat-sifat baik dan menghilangkan, mengurangi sifat-sifat buruk. Dan itulah jihad akbar. Hakikat jihad akbar itu. Jadi kalau kita di psikologi Islami ya, mengaksentuasikan, menggarisbawahi pengembangan akhlakul karimah, itu kita tidak ada perpanjangan tangan Rasulullah SAW dalam misinya memperbaiki akhlak. Ya, itu. Nah, itu ibadah. Masih ada nggak, Mas?
Bade Nah, atau gimana Pak? kenapa? Bade dilanjutkan atau anu Ini sedikit lagi, Mas. Oke. Enggak. Ya, biar nanti tanggung jawab. Ini kan, ya, ini sebentar saja. Implementasinya ya, implementasinya. Ya, tadi udah prinsip, sekarang implementasi. Mewujudkan rencana ini, pembangunan karakter, ya, harus dengan menerapkan metode, tahu metodenya. Karena tanpa metode tidak akan jadi. Saya ingin mengutip yang saya suka ya, katanya. Tidak ada power tanpa teknologi dan tidak ada teknologi tanpa metodologi. Ya. Dan terus terang aja kelemahan kita, kenapa kita tidak maju? Kita tidak menguasai metodologinya sehingga mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Ya itu. Tidak ada technical know-how-nya. Ya. Ya. Nah itu. Kemudian harus ada ajas penerapan dan ajas sukses. Ya itu 3 akan kita mudah-mudahan cepat. Next, kita buru-buru aja ya. Metode yang tepat banyak sekali di kita untuk pengembangan kepribadian, banyak tinggal dimodifikasi. Terdapat berbagai metode beragam ya. Pilih cara-cara yang efektif dan sederhana. Misalnya ini hukum 1+1 ya itu hukum 1. Ini bukan pamer ya, tapi ini saya terilhami ya. Apa nih? Kita dulu ini ya. Gini, itu ada hadis ya. Datang seseorang kepada Rasulullah mengatakan, ya Allah, saya ini orang jelek lah. Saya sudah melakukan bohong, zina, menipu, dan seterusnya. Tapi saya ingin baik gimana? Berilah saya petunjuk yang sederhana. Kata Rasul, jauhi dusta. Cuma satu. Jauhi dusta. Rupanya orang tersebut konsekuen. Ya. Berusaha menjauhi dusta alias jujur. Ya. Contohnya, bila dia punya honor, di amplop, biasanya ditilp sendiri. Sekarang kasihkan sama istrinya. Nah, kan kata Nabi nggak boleh dusta ya gitu. Nah, seperti itu ya itu. Dia mau pergi biasanya pergi aja. Sekarang bilang dulu sama istrinya. Kalau istrinya nggak apa-apa, malah mendoakan supaya selamat. Ya. Nah, seperti begitu ya. Nah, apa yang terjadi? Orang tersebut ya dalam 2-3 tahun terkenal sebagai Muslim yang baik sekali akhlaknya. Coba dari mengembangkan satu akhlak mulia berkembang menyeluruh secara total menjadi Muslim yang baik. Nah ini yang mengilhami saya sehingga timbul hukum 1+1 atau 1 positif 1 negatif. Ini ya. Next coba bunyinya. Sebenarnya kalau tidak dalam lingkungan psikologi Islami saya nggak mau bilang latar belakangnya ya. Takut dibilang pamer nanti ya. Tapi gini hukum. Mengembangkan atau meningkatkan satu saja, jangan 2, kebanyakan. 1 saja sifat baik, ditandakan 1 positif ya, akan turut mengembangkan sejumlah sifat baik lainnya dan sekaligus menghambat, melemahkan berkembangnya sejumlah sifat buruk. Itu 1+ hukumnya ya. Sebaliknya, mengembangkan atau membiarkan 1 sifat buruk, 1 negatif ya, akan mengembangkan juga sejumlah sifat buruk lainnya dan sekaligus akan menghambat, melemahkan berkembangnya sejumlah sifat baik. Ya, ini. Nah, ini dia. Ya, hukum ini. Tapi belum diriset ya, gitu ya. Ya, belum diriset, silakan saja ya. Saya hanya memikirkan saja. Oke, next. Nah, itulah. Nah, itu asas metodenya. Salah satu metode yang paling sederhana ya dalam pengembangan karakter, dalam pengembangan kepribadian ya. Mulai dengan mengembangkan 1 saja sifat baik dan mencegah 1 sifat buruk. Cukup. Tapi konsekuen. Ya, konsekuen. Ya. Nah. Sekarang apa? Yang kedua apa? Azas penerapan ya. Ini dalam pengembangan karakter, terutama kita para dosen ya. Dimulai dari diri sendiri ya. 1, azas penerapan, menerapkan. Harus dimulai dari diri sendiri. Kedua, harus kerja keras, di samping kerja keras, work hard, harus kerja cerdas, work smart. Nah,
Ini khusus untuk saya ya. Dulu saya pernah kerja sebagai pengajar ya. Mengubah pola learn and teach menjadi learn, do and teach. Bahkan learn, do and teach. Maksudnya begini. Ini kebiasaan buruk saya dulu ya waktu zaman menjadi pengajar. Saya habis subuh baca dulu literatur yang ingin saya ajarkan. Nanti jam 9. Jam 9 saya mengajar mahasiswa. Yang saya pelajari habis subuh tadi. Berapa jam coba perbedaan penguasaannya. Tidak heran kalau cepat lupa mereka sendiri. Ya, itu. Nah, itu kebiasaan buruk saya dulu. Rupanya di dalam pendidikan karakter tidak cukup. Itu penting ya, memahami penting. Tapi harus disertai. Lakukan dulu sendiri. Coba dulu, uji coba dulu diri sendiri. Ya, sehingga kita yakin dan memiliki contoh-contoh sendiri. Pengalaman sendiri. Oleh karena itu, mengubah dari learn and teach menjadi learn, do and teach. Kira-kira itu aja penerapannya ya. Next. Azas-azas sukses. Ya, ini begini ceritanya. Kalau kita ada suatu rencana, khususnya dalam pengembangan karakter dalam ini, harus disertakan azas-azas sukses supaya sukses. Ya, ada sukses. Ini ditemukan bukan orang Islam ya. Ya. Ini adalah seorang bilioner ya, Skipros ini. Merangkap penginjil coba. Dia menemukan ya 10 azas sukses yang dipraktekkan sendiri dan dia menjadi bilioner di dunia ya. Ini mencakup ini, tapi tidak akan semuanya. Perbaikan diri, cita-cita, dan etos kerja. Diamalkan bersamaan dengan kegiatan implementasi. Jadi implementasi itu harus disertai ini. Ya. Azas-azas sukses supaya sukses. Apa saja ini? Beberapa di antaranya. Next. Azas keyakinan. The principle of faith. Sejak awal meyakini kesuksesan walaupun belum ada buktinya. Ini. Sejak awal harus yakin bahwa akan sukses. Ya, itu. Belum ada buktinya. Ya. Ini ada cerita. Ya. Siapa penemu listrik? Edison ya? Bukan. Walt Disney, Disneyland. Waktu Disneyland pertama kali buka, ya, itu Disneyland Sir Disney, ya, udah meninggal. Jadi dihadiri oleh Madam istrinya. Wartawan menanya dia, Madam, alangkah happy-nya Pak Disney ya, kalau menyaksikan pembukaan yang megah ini, bagus ini. Kata di sini, enggak. Dia sudah punya bayangan kok sebelumnya, bakal bagi begini. Nah inilah contohnya. Ya, the principle of faith. Ya, Oke, next. The principle of giving, azas memberi. Bunyinya begini. Bila kita memberikan sesuatu dengan tulus, kuncinya tulus ya. Suatu saat kita akan menerimanya kembali, berlipat ganda, entah dari siapa, entah dari mana datangnya. Tidak usah dari orang yang kita bantu. Ini kan hukum sodakoh ya, kalau tidak salah. Betul Pak Agus, ini hukum sodakoh kan begitu ya, kira-kira. Ya. The principle of giving. Ya. Jadi prakteknya, kalau kita punya rencana, jangan lupa sedekah. Itulah kira-kira ya. Next, ketiga. Azas menyingkirkan, the principle of exclusion. Menyingkirkan hal-hal negatif yang tidak diinginkan, untuk memberi peluang, ruang, berkembangnya hal-hal yang positif yang kita inginkan. Ya, itu. Bisa secara fisik atau secara mental. Ya, misalnya secara mental, ya. Kita tidak nyaman dengan sifat pemarah kita. Buang. Ya, nanti akan datang peramah menggantikannya. Ya. Atau katanya secara guyonan gini, terutama ini kan banyak ibu-ibu ya di sini ya, mbak-mbak ya di sini, katanya gitu, buka lemari pakaian kita. Pasti banyak pakaian yang sudah lebih dari 3 bulan tidak kita pakai. Dengan berbagai alasan. Ya. Kadang ada kenang-kenangan, mungkin ada pakaian atau baju, kebaya yang waktu kita nikah sudah sekian belas tahun masih ada di sana sebagai kenang-kenangan. Ya. Padahal tidak.
Atau ada yang sudah berbulan-bulan tidak kita pakai. Itu artinya apa? Kita yang begitu suka itu. Ya, itu. Nah, coba baju-baju tersebut kumpulkan, ya, bungkus, kasihkan orang, sedekahkan. Katanya, dalam waktu 6 bulan, lemari Anda akan penuh dengan baju-baju baru. Walaupun Anda sendiri yang beli nanti, ya. Kira-kira begitu, ya. Nah, ini prinsip ini, singkirkan hal yang tidak diinginkan atau yang buruk untuk memberi ruang bergantinya dengan sifat-sifat yang kita inginkan atau sifat-sifat yang baik. Kira-kira itu, ya. Next. Azas ucapan. Ini kata Skipros, ya. Apapun yang diucapkan secara lisan akan benar-benar terjadi. Hati-hati dengan ucapan sendiri. Atau selalu ucapkan yang baik-baik sajalah. Ya, gitu. Lidah kita ini ada cerita rakyat di Sumatera Selatan, si pahit lidah katanya. Apa yang kita ucapkan jadi itu. Misalnya gini ya, contohnya. Kita gagal melakukan sesuatu atau meraih sesuatu. Aduh, sialnya saya ini ya, malangnya aku ini. Tanya, mau sial, mau malang atau enggak? Ah, enggak dong. Stop, jangan ucapkan. Nah, gitulah ya. Ucapkan yang baik-baik saja. Berilah saya kekuatan. Berilah saya harapan. Berilah saya semangat untuk meraih apa yang saya cita-citakan. Kira-kira begitu ya. Itu aja ucapan. Itu kan sama dengan doa, ya. Nah, ini. Doa kalau dalam kita ini. Next. Azas disiplin diri. The principle of self-discipline. Apa disiplin itu sih? Melakukan apa yang seharusnya dilakukan terlepas dari senang atau tidaknya melakukan kerjaan itu. Ya. Seperti kita mau mengajar ya, atau mau praktek ya. Ada hujan, ada itu kecuali kalau sakit ya. Kita pergi aja ke sana. Ya. Atau seperti sholat ya. Nah itu ya, disiplin itu. Ya. Makanya tidak heran untuk kawan saya ini dalam wawancara memilih calon karyawan, dia suruh katanya kalau orang Islam. Ya. Ketaatan dan ketepatan sholatnya. Karena menurut dia itu disiplin orang karyawan begitu katanya. Nah ini ya. Ternyata kata Skipros begini juga, azas disiplin diri. Ya gitu. Next. Azas tindakan. Ya. Lakukan segala hal yang baik sekarang juga. Jangan pernah ditunda. Wah ini situasinya tidak. Ada mau berbuat baik. Tidak kondusif. Lakukan saja. Gitu ya. Nah ini orang-orang sukses ini begitu. Ya. Melakukan sesuatu ya, walaupun situasinya tidak kondusif. Sesuatu yang baik maksudnya ya. Itu namanya azas tindakan. Ya. Next. Azas kegigihan. The principle of persistence. Ya. Ini apa artinya? Melakukan terus-menerus sesuatu tugas sampai tuntas, walaupun menghadapi berbagai rintangan, kendala, dan terus. Zaman dulu, maju terus tanpa mundur. Ya. Zaman dulu yaitu azas kegigihan. Nah ini adalah sebagian dari 10 sikap ya yang harus disertakan kalau kita mengimplementasikan satu rencana supaya sukses dan selalu baik. Nah, ini azas kegigihan ini ya. Saya suka sekali dengan contoh ini ya. Mungkin sudah berapa kali saya ungkapkan. Ini waktu Perang Dunia Kedua. Kota London dihujani peluru kendali jarak jauh dari Jerman. Pasar, gereja, rumah-rumah penduduk kena itu. Penduduk London dicekam ketakutan ya, dengan hal seperti itu. Nah, pada waktu itu suatu University of London kalau tidak salah ya, mengadakan ulang tahun ke sekian ya, dan diundanglah Winston Churchill untuk sebagai keynote speaker. Dinantikan karena beliau itu adalah seorang negarawan yang tangguh sekali. Ini aula yang besar itu sudah penuh. Ya, sebagian mahasiswa lesehan di bawah dan masing-masing membawa notes untuk mencatat dengan huruf steno. Sekarang nggak tahu masih ada huruf steno atau enggak ya. Sekarang rekaman ya, pakai HP aja. Dulu mah enggak, pakai steno. Ya. Nah ini para senior di sini pasti masih mengenal. Nah,
Pada waktunya, Winston Churchill datang. Dipanggil. MC, CV-nya dibacakan kira-kira 10 menit, seberapa jam, jasa-jasa. Lalu dipersilahkan Winston Churchill untuk bicara. Churchill berdiri di mimbar. Dia sapu seluruh aula yang penuh tersebut. Nggak kedengaran suaranya. Semenit, bungkam. 2 menit, sepi. 3 menit, sepi. Menjelang 4 menit. Dia lihat audiens sebelah kiri dia. Never give up. Jangan pernah menyerah. Lihat di tengah. Never give up. Dan lihat sini. Never give up. Jangan pernah menyerah. Sudah itu dia turun. Cuma itu. Nah, ini audiens terpana sebentar. Sudah itu standing applause 10 menit, 5 menit. Terus. Ya, gitu. Dan besoknya, ya, mass media di London mengatakan inilah pidato Winston Churchill yang paling influensial. Karena tidak berlama Inggris menyatakan perang terhadap Jerman. Ya, gitu. Nah, dan rakyat bangkit kembali semangatnya. Itulah contoh kegigihan. Itu Churchill. Coba, ada seorang pria ditawari supaya menghentikan risalahnya oleh paman yang mencintainya. Dia menjawab, kalaupun mereka menawarkan matahari sebelah kanan, bulan sebelah kiri, supaya aku menghentikan risalah, aku tidak akan. Aku lebih memilih tewas dalam menjalankan misi ini. Kita sudah tahu siapa beliau. Rasulullah SAW. Jantan sekali. Nah, inilah azal kegigihan. Next. Pokoknya begini. Ini nggak usah di ini ya. Puasa ini, bulan puasa ini ya, itu suasana paling kondusif untuk mengembangkan akhlak. Ya, ini. Coba aja nih ketentuan. Salah satu ketentuannya, orang puasa itu berusaha menahan diri makan, minum, hubungan seks untuk sementara. Ya, dari terbit fajar, dari imsak, ya sampai maghrib. Sementara. Itu apa itu? Itu kan physiological needs kalau dalam hierarkisnya Maslow. Yang dasar. Maslow itu mengatakan seluruh needs manusia, kebutuhan manusia itu landasannya adalah makan, minum, papan, ini ya, sandang, pangan, dan seks, kesehatan. Ini yang dikendalikan. Ya, kan kata Maslow itu begini, kalau kebutuhan pertama itu sudah terpenuhi, baru muncul kedua, berjenjang. Kalau kedua sudah baru muncul ketiga. Kalau tiga sudah terpenuhi, baru muncul self-actualization. Jadi dasarnya ini, Islam memperkenalkan ya metode efektif, ya, yaitu berpuasa untuk mengendalikan keinginan manusia yang tidak pernah kenyang-kenyangnya. Namanya nafsu. Di counter dasarnya dengan jalan menahan makan, minum, hubungan seks selama siang hari. Ya itu. Nah ini hebat sekali. Itu ketentuan pertama. Ketentuan kedua. Next. Nah ini udah liwat aja, liwat dasar. Liwat. Karena silakan aja nanti. Selain makan minum ya dan hubungan seksual, orang berpuasa harus mencegah diri dari perbuatan tercela, dusta, bergunjing, fitnah. Ini akhlakul mazmumah semuanya. Harus dikendalikan, yaitu. Coba itu. Puasa itu metode puasa dalam pengembangan karakter. Pertama dasar, kedua cegah akhlak buruk. Yang ketiga, ya next. Nah ini perbuatan keji, itu perbuatan keji, ya ini harus dicegah, ya dalam bulan puasa. Next. Nah selain menahan makan minum dan perbuatan keji tadi, dianjurkan orang berusaha dalam bulan Ramadan banyak melakukan ibadah, beramal soleh, dan melakukan kebajikan-kebajikan lainnya. Ini dianjurkan untuk melakukan perbuatan akhlakul karimah. Ya, nah ini. Next. Jelas inilah. Dan berbuat baik. Ya, next. Nah, jadi intinya ini pembicaraan kita bulan suci Ramadan merupakan saat paling kondusif
dan kesempatan terbaik untuk meraih karakter positif dan melakukan transformasi diri from nobody to somebody. Semoga dimudahkannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hana yang luar biasa memberikan pencerahan kepada kita. Sebenarnya ada hal yang barangkali perlu kita contoh dari beliau ya. Luar biasa memang pemaparan yang ada ruhnya gitu ya. Kalau orang tua memberikan materi itu kerasa gitu ya. Ruhnya dan bisa bertahan, ini luar biasa. Betul ya Bapak Ibu ya. Kita kerasa sekali ruhnya beliau menyampaikan dan terasa di diri kita. Dan materi Pak Han ini luar biasa. Ada 75 slide ya. Dan disampaikan semuanya. Jadi ada sekitar 1,5 jam gitu ya. Dengan usia beliau yang 85 tahun Bapak Ibu. Ini pendiri API yang masih memberikan kontribusi yang luar biasa pada kita. Nulis buku juga masih dilakukan dan belajar juga masih, itu luar biasa Pak Hanan. Dan saya tidak akan menyimpulkan banyak hal karena saya pikir Bapak Ibu punya pemaknaan masing-masing karena materinya sungguh luar biasa. Saya persilakan Bapak Ibu untuk barangkali bertanya ataupun ingin menyampaikan sesuatu ke Pak Hana, dipersilahkan. Saya lihat ada Prof. Mujib, Pak Hana. Ada Prof. Mujib. Assalamualaikum, Prof. Mana Prof. Mujib tadi? Rasanya tadi ada Pak Mujib. Ya, waalaikumsalam, Pak Hana. Nah, Prof. Mujib. Habis ngajar tadi, baru ngajar selesai. Pak, alhamdulillah. Kita Emang- dekat tapi jarang jumpa ya. Alhamdulillah bisa hadir. Terima kasih, Mas. Oke, Prof. Mujib ingin memberikan tanggapan terhadap materi Pak Hana. Monggo, Prof. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu saya dengar nama Pak Hana, termasuk juga ingat pada almarhum Prof. Jamaluddin Angjo. Saya nggak tahu tadi nggak ikut awal ya. Ya. Tadi sempat kita berdoa untuk beliau nggak? Belum, Prof. Ya, nanti. Mohon semua yang ada di sini kita baca Fatihah untuk beliau ya. Lahu Al-Fatihah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afiyafu anhu. Saya kira kita semua tahu ya, beliau dengan Kang Hana ini dua-duanya adalah pionir kita dalam pengembangan psikologi Islam itu. Saya hanya itu aja, Pak Yanwar. Ya. Saya senang sekali bisa ketemu sama beliau ini. Ya. Ya, Prof. Tadi mungkin kita sempat menyinggung akan ada pertemuan para pendiri perintis. Insya Allah setelah Lebaran lah di Jogja ya Pak Hana ya, karena Pak Hana juga ingin betul-betul ingin bertemu dengan para pendiri perintis gitu psikologi Islam. Gitu Prof. Mujib. Oke. Nanti Pak Hana sama saya nanti. Ya, alhamdulillah. Saya yang akan menjadi asisten beliau. Dari tiketing sampai pada hotelnya nanti saya yang jadi asisten beliau saya. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, silakan kalau ada yang lain ingin menyampaikan. Alhamdulillah hari ini ternyata para pendiri hadir. Ada Prof. Mujib, Pak Hana dan Pak Bandi. Prof. Bandi tadi sudah saling menyapa dan memberikan sapaan kepada kita semua itu ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu. Oh, Mas Husain, silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husain. Senang sekali bisa bertemu langsung dengan Pak Hana, dengan Pak Mujib. Alhamdulillah saya
sebenarnya bukan dari latar belakang psikologi. Saya kuliah S1 dan S2 di studi Islam, Akidah Filsafat, tapi saya mulai punya interest kepada psikologi dan sudah pernah menulis juga tentang psikologi, dan itu sempat mengutip buku-buku Pak Hana seperti logoterapi, kemudian integrasi psikologi dengan Islam. Jadi saya sangat tertarik dengan materi-materi yang disampaikan Pak Hana, dan juga termasuk juga buku-buku Pak Mujib seperti teori kepribadian perspektif psikologi Islam. Jadi mohon bimbingannya, semoga saya bisa silaturahim langsung dengan Pak Hanan dan Pak Mujib untuk bisa diskusi lebih banyak. Terkait materi yang disampaikan tadi, saya tertarik dengan pemaparan tentang good character tadi, bahwasannya ketika diawali dengan good character, maka manapun yang lebih dulu digapai, antara kesuksesan ataupun kebahagiaan, itu sama-sama akan menghasilkan emosi yang positif, begitu ya Pak Hana ya? Yang ingin saya tanyakan ini, apakah itu berarti bisa kita selipkan unsur-unsur Islam di dalamnya? Karena tadi disebutkan ada sabar, kemudian syukur. Apakah itu juga berarti bisa kita masukkan seperti konsep tawakal, kemudian ikhlas, ridho? Karena kadang-kadang tidak semua orang itu ketika suksesnya harus ditangguhkan atau diakhirkan karena beberapa hal, dia belum mampu berbahagia karena terobsesi dengan suksesannya. Jadi ketika dia tidak mampu ikhlas dan tawakal dengan suksesnya yang diakhirkan itu, terkadang orang-orang cenderung untuk sulit berbahagia, begitu Pak. Jadi apakah menurut Bapak kita bisa selipkan unsur-unsur Islam seperti konsep ikhlas, ikhtiar, dan tawakal di situ sebagai ciri khas psikologi Islam, serta membangun kebahagiaan yang lebih fundamental dunia akhirat untuk menggapai kesuksesan tersebut. Terima kasih Pak untuk. Terima kasih Nak Husain Zahro Muhsin, ya. Memang harus begitu ya, gitu ya. Sangat setuju, memang nilai-nilai Islami ya, nilai Islam ya, itu justru itu ruhnya ya. Cuma kita terjemahkan dalam bahasa psikologi ya, itu kira-kira begitu ya. Intinya begitu ya, bersyukurkah, ikhlaskah namanya ya. Tadi apa tadi disebutkan? Nah, Tawakal, Pak. Tawakal. Nah, itulah ya, itu. Nah, itu dalam psikologi itu coba jabarkan dalam perilaku nyata. Karena makin menjadi perilaku nyata, makin mudah dicapai, makin mudah diterapkan. Dan kalau sudah diterapkan, ganjarannya adalah rasa tenang, tentram, atau bahagia, ya, kira-kira begitu. Setuju? Oke. Nah, terus belajar psikologi ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Mas Husain. Selanjutnya Mas Samsul, monggo. Mas Samsul. Nah, masih di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Samsul Arifin. Ya, alhamdulillah ini bisa kita ikuti pemaparan dari Pak Hana Bastaman. Beliau salah satu sabiqun al-awwalun dalam pengembangan psikologi Islam di Indonesia. Terima kasih sekali. Tentang kebahagiaan. Kalau misalnya kita lihat ada kebahagiaan yang bersifat ukhrawi dan ada yang bersifat duniawi. Misal kalau kita lihat psikologi kebahagiaan dari Al-Ghazali itu kan lebih ke ukhrawi, ada puncak kebahagiaan yaitu ma'rifatullah. Sedangkan yang psikologi kebahagiaan dari psikolog-psikolog barat itu walaupun ada sisi-sisi keagamaannya, tapi juga masih kental sisi-sisi duniawinya. Nah, bagaimana menurut Pak Hana Bastaman untuk menyeimbangkan kebahagiaan itu di kehidupan modern yang sekarang? Kan sekarang ini lebih hedonis gitu ya, lebih keduniawian, misalkan kerja
lebih ke mencari uang, bukan niat mencari nafkah yang itu berpahala, sehingga bisa timbul mudah stres dan seterusnya. Begitu juga dalam bidang-bidang yang lain. Bagaimana misalnya kita dari pemahaman psikologi, psikologi kebahagiaan yang seimbang antara ukhrawi dan duniawi untuk konteks zaman sekarang. Terima kasih. Terima kasih Mas Samsul Arifin. Ya, ini kebahagiaan ukhrawi itu harapan kita semua ya. Tapi itu tentu saja sangat tergantung pada rahmat ilahi dan sedikit upaya kita. Upaya kita apa? Upaya di dunia, ya. Baik dulu di dunia lah, gitu ya. Berusaha untuk meraih kebajikan di dunia, bahkan kebahagiaan di dunia, ya itu mudah-mudahan, insya Allah gitu. Nanti kalau kita konsekuen, kita konsisten ya melakukan itu nanti by produknya atau hasil sampingnya atau hasil utamanya bahkan untuk saya adalah kebahagiaan akhirat. Lakukan saja sekarang masih di dunia ini ya. Kan doanya pun ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kerjakan sekarang ya, kerjakan sekarang ya. Ya, seperti begitulah. Gimana caranya? Oh, banyak caranya ya. Ya. Banyak caranya. Di antara lain yang telah cara-cara garis besarnya telah saya sebutkan. Lakukan aja itu. Bahkan tadi cerita kasus Rasulullah yang menasihati umatnya supaya menjauhi dusta, itu akhirnya menjadi seorang muslim yang baik. Itu yang kita ketahui. Mudah-mudahan dia mendapat maghfirah dan mendapat kebahagiaan di akhirat gitu ya. Kira-kira begitu. Lakukan sekarang lah. Ya. Sekarang memang situasinya begitu, ya. Situasinya begitu. Tapi kita dididik dalam Islam supaya tidak terbawa-bawa seperti itu. Bahkan ya, bahkan kita mempengaruhi kebaikan kepada orang sekitar kita, minimal pada diri kita sendiri ya, atau keluarga kita atau sahabat kita terpengaruh baik oleh kita gitu. Kira-kira begitu. Jadilah teladan ya walaupun dalam lingkungan kecil dalam kebaikan. Ya. Saya praktis aja Mas Samsul ya. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Samsul. Terima kasih Pak Hana. Ada lagi Bapak Ibu? Ada ibu-ibunya nggak? Nah, ibu-ibunya. Mangga ibu-ibunya. Silakan. Ibu-ibu. Ini banyak nih. Nah, Banyak ya. Saya iya. dominan. Iya, betul. Saya lihat dominan sekali. Ada silakan. Bu Sri, gimana? Bu Sri? Atau coba? Ada Pak Sumedi. Monggo Pak Sumedi. Pak Sumedi. Nah, ya. Tampilkan Mas Anwar, beliau. Nah, ini Pak Sumedi juga termasuk ini para pendahulu psikologi Islam nih. Iya, udah lama banget. Oke. Pak Sumedi. Tampilkan Mas wajah gantengnya. Atau Mbak Dini, monggo. Mbak Dini atau Mbak Nikmah? Mbak Nikmah juga pengurus. Ya, saya tahu. Nah, Bu Hasnili. Bu. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ilmunya Prof. Hana. Wah, Bu, saya bukan Prof, Bu. Ya, tapi ilmunya melebihi Prof, saya rasa, Pak. Jadi, saya sangat antusias mendengar uraian dari Bapak sejak awal tadi. Jadi, ada sedikit yang ya, sangat jelas yang Bapak sampaikan. Cuma sedikit yang ingin saya
curahkan kepada Bapak. Tadi Bapak sudah menyampaikan tentang berbagai hal yang tentang krisis karakter itu Pak ya. Jadi dunia sekarang, apalagi dunia anak-anak kita, dunia remaja, ini juga sudah menjadi korban dari krisis karakter itu. Kira-kira bagaimana upaya kita mengembalikan kepada yang berakhlakul karimah itu Pak? Karena krisis ini sudah merajalela. Jadi untuk mengembalikan kembali itu apa kiat yang mempan lagi itu Pak ya, supaya cepat berakhirnya krisis ini. Mungkin demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Hasneli, terima kasih. Terima kasih. Wah, ini kerja besar ini ya. Saya ini orang klinis ya, psikologi klinis Bu Hasneli ya, jadi mikro ya, biasanya individual. Ya. Tapi saya ini yang sedang dilakukan untuk kebaikan, yaitu minimal diri sendiri atau keluarga. Sinyal nih. Ya, sinyal kali Ya. Pak ya. Aduh, udah keluar. Terlempar. Ya. Pak Hana? Ya. Oke. Tadi tidak terdengar suaranya, Pak. Iya. Hilang. Ya. Hilang ya. Bentar. Mana Pak Hana? Kelihatan? Oke, Pak Hana. Ya. Dimulai dari yang konkret, kecil, ya, diri sendiri dan keluarga. Itu. Kalau terlalu makro begitu, waduh, jangankan saya ya, itu ya, itu urusan bangsa. Sekarang ada revolusi karakter, ya kan, itu urusan besar sekali. Kalau saya sih lingkungan kecil aja Bu, ya, misalnya keluarga, mahasiswa kita, ya itu diajak, ya. Makin konkret, makin kecil, makin mudah dilaksanakan. Nah, tapi saya yakin ya, kan ada ungkapan begini, di dalam satu kelompok yang jahat sekalipun, pasti ada orang baik. Sebaliknya, di dalam kelompok yang baik-baik pun pasti ada orang yang jahat. Ya, itu. Nah, mungkin di antara krisis-krisis kaum muda sekarang yang katanya sekarang dipengaruhi oleh macam-macam krisis karakter, pasti ada kelompok-kelompok yang masih sangat bagus sekali mereka. Ya. Nah, mulailah dengan yang bagus. Nah, kalau saya mulai dengan yang bagus. Mulai membina yang bagus. Bahkan tadi mulai dari yang kecil sekali mengembangkan satu sifat yang mulia, yang sangat kecil. Itu saya punya buku namanya The Atomic Habit namanya. The Atomic ya, atom. Mulai dari yang kecil tapi itu akan dampaknya itu kalau zaman sekarang sistemik dan menyeluruh gitu ya, gitu. Dari mulai dari kecil kebaikan ya. Karena keburukan pun bisa begitu ya. Kira mulai saja dengan yang kecil. Saya tidak berani mengemukakan kiat-kiat umum ya. Paling-paling saya menyarankan kepada pengurus psikologi Islami supaya memberikan aksentuasi pada pengembangan karakter yang positif kepada akhlakul karimah. Itu dikasih porsi yang khusus, yaitu di samping program yang lain, yaitu temukan metodenya, ya, diadakan riset, pemahaman, diskusi dan seterusnya gitu ya. Jadi Bu Hasneli ya, saya tidak tahu tuh kalau harus mau bicara kiat-kiat atau tips ya untuk mengubah kondisi yang sudah begitu makro ya, sudah begitu besar menurut Ibu ya, itu menjadi lebih baik lagi ya. Tapi barangkali ini kerja kita bersama ya, Bu, kira-kira. Maaf Bu, kira-kira gitulah. Oke, terima kasih banyak Pak. Baik. Terima kasih Pak Hana, memang luar biasa. Konkret dan memang dimulai dari hal-hal yang kecil, keluarga, kemudian bisa diri sendiri, keluarga juga bisa nanti efeknya ke masyarakat. Baik. Oke, satu lagi Bapak Ibu, karena kita sampai jam 11, mungkin Pak Sigit
Pak Sigit ini juga pengurus API tahun sebelumnya. Silahkan Pak Sigit. Ya, Pak Assalamualaikum Sigit. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya silahkan. Waalaikumsalam. Mas Anwar bisa tampilkan Pak wajah Sigit. ganteng Oke, wajah ganteng. kenalan. Ya, Pak Yanwar ini kawan saya, Prof. Ah, Pak Saya Sigit mendengar nama Nugroho. Prof itu tahun Ya. 2000 dulu, jadi Ya. waktu Imam Mupsi. Oh, aduh, Tapi Anda belum masih pernah remaja, jumpa. masih remaja banget ya waktu itu ya. Baik, Prof. Saya Ya. tertarik sekali ketika Prof membahasakan misalkan hukum 1+, 1- begitu ya. Saya rasa ini kan sesuatu yang lebih bisa dijual ke anak muda, ke siapapun lah, ke generasi-generasi yang kadang-kadang mereka alergi dengan dalil-dalil begitu. Jadi ibaratnya bisa di packaging dengan lebih menjual begitu. Karena saya lagi baca-baca tafsir surah Al-Baqarah ayat yang ke-10 fi qulubihim maradun fasadahumullahu maradun. Prinsipnya kan begitu. Jadi dalam hati ada penyakit, lalu Allah tambah penyakit. Dalam surah Maryam, misalkan dalam ayat 76, ketika Allah memberi petunjuk, atau seseorang menjalankan petunjuk, Allah akan tambah petunjuk lagi. Itu kan prinsip-prinsip utamanya begitu. Artinya kebaikan akan menarik kebaikan, keburukan juga akan menarik kepada keburukan. Tapi yang saya salut adalah bagaimana Prof memformulasikan menjadi sesuatu yang sifatnya umum dan lebih mudah untuk kita sebarkan sebenarnya sebagai salah satu nilai positif yang bisa diyakini, karena sekarang ini kayak ajaran-ajaran mustakung, semesta mendukung dan lain sebagainya itu kan merambah dalam pikiran anak muda kita yang kadang-kadang justru menghilangkan Tuhan karena kembali kepada naturalisme gitu. Jadi yang seperti ini saya rasa perlu kita coba gali terus nilai-nilai dalam Al-Quran, tapi kita bahasakan ke dalam bahasa yang mudah diterima oleh publik. Terima kasih Prof atas inspirasinya. Setuju banget Mas Sigit. Ya, setuju banget. Memang sekarang konsumsi anak-anak milenial itu harus begitu ya. Pengalaman saya ya itu. Ya, kalaupun ada bermestakung, coba diislamkanlah, dikaitkan, karena itu semesta itu kan ciptaan Tuhan ya. Itu. Jangan berhenti sama ciptaan Tuhan, tapi penciptanya gitu loh. Itu ya. Terima kasih Mas Sigit. Terima kasih. Halo Pak Yanwar. Pak Yanwar yang terlempar nih sepertinya, Bro. Oh, kita tunggulah. Ya halo, mohon maaf, saya tadi keluar. Lemon ya. Oke. Udah. Nih. Oke. Bagaimana Pak Hana tadi udah ditanggapi Pak Sigit, saya tidak menyimak karena tadi sinyalnya langsung keluar. Sudah senang saya ketemu. Ya, itu ternyata ada di Quran masih banyak itu ya. Kalau kita renungkan, dalami, itu ada hukumnya itu setiap yang bisa kita jabarkan kepada bahasa psikologi ya. Kira-kira begitu. Halo Mas. Pak Sigit tanya, tadi surat apa Pak Sigit? Betul Bu. Ya. Ya. Yang Pak Sigit baca tadi itu surat Yunus kalau nggak salah saya. Surat As-Saff ayat 5, Al-Baqarah 10 sama Maryam 76. Oh, As-Saff 5. Terima kasih Pak. Ya. Maryam 70 Mas. 76. As-Saff ya. As-Saffnya ayat 5, surat Maryam 76, Al-Baqarah ayat 10. Ya, oke. Nanti kita dalami. Terima kasih Pak Sigit. Maryam berapa? Ada Maryam sampai 7. Udah?
Mohon maaf loh Bapak. Apa santai ya. Oke, pikir cukup Bapak Ibu, udah jam 11, tapi ada di chat ada yang bertanya enggak ya? Ya. Ya dulu. Oke, tidak ada di Ada di chat Pak Yanwar, saya Oh ngechat. iya Bu Sri, kumaha Bu Sri? Mangga. Langsung WA tuh. Tertulis aja Pak. Sudah di chat, saya masih jet lag ini. Bacakan aja. Hilang. Saya bantu bacakan pertanyaannya Pak Hana. Saya tertarik ya. rumus Pak. Saya tertarik rumus Pak Hana, satu kebaikan melahirkan banyak kebaikan lain dan menahan potensi negatif untuk tidak keluar. Bagaimana kalau seseorang yang masih melakukan kebaikan dan kebatilan secara bersama-sama, di balik sifat batil masih ada sisi kebaikan yang dilakukan seseorang. Mohon tanggapannya Pak Hana. Ya, itu kita tidak campuran batil dan hak ya, gitu. Karena memang berbeda hakikinya itu. Mungkin serupa tapi beda. Beralih, ya, dialihkan, ya, dipindahkan dari sifat-sifat buruk, tinggalkan itu, ya, pindah kepada yang baik itu. Jadi tidak ada percampuran antara yang hak yang batil ya, yang buruk yang salah itu dua-duanya beda sekali. Kita harus mengalihkan. Ya misalnya gini saja, ya. Perbuatan keji atau dosa itu ya, di dalamnya tidak ada kebaikan, kecuali kalau tobat. Nah itu harus tobat supaya kita pindah gitu. Itu ditinggalkan ya, kata Nabi tadi, tinggalkan dusta, ya. Cuma tinggalkan dusta. Artinya apa? Pindah ke jujur gitu. Nah itulah, ya itu. Jadi lakukan itu saja, Bu ya. Kira-kira begitulah. Jadi Kalau bisa dicampur ya. Ya gimana? Tidak bisa dicampur ya Pak Hana ya, nggak bisa dicampur. Bisa dicampur ya. Jadi nggak bisa dicampur, baik dan buruk itu tinggalkan satu, ambil satu gitu lah. Tinggalkan yang buruk, ambil yang baik gitu. Nah itulah perjuangan kita, memang berat Bu, berat. Tapi dulu kata Nabi, jihad akbar itu di sana hakikatnya, ya, melawan atau membuang sifat-sifat buruk ya untuk meraih sifat-sifat baik gitu. Ya. Kira-kira begitu. Ya. Tapi ini itu kan baru pemikiran saya ya, itu mungkin harus dimodifikasi, situasi bagaimana yang mendukung dan seterusnya. Silakan dikembangkan aja. Ya. Saya pun tidak melakukan riset tentang itu. Cuma keyakinan aja lah kalau Nabi begitu ya, gitu. Pasti ada, pasti baik. Kira-kira begitu. Ya. Baik. Jazakallah. Baik, terima kasih Bu Sri pertanyaannya. Ya, Bu Sri, terima kasih. Di Bandung tuh Pak Hana. Oh, UPI. Oh ya, UPI ya. Universitas padahal IKIP. Ya, Batur Salembur namanya itu ya. Baik. Baik, cukup Pak Hana, tos jam 11 kita sudah Oh iya. Udah lebih lagi ya. Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan kita kali ini, dan saya pikir pembicara yang luar biasa pada pagi hari ini mengawali acara Berapi, Bincang Ramadan Bersama Api yang kedua. Tahun kemarin 2023 udah kita mulai, dan ini yang kedua di 2024. Kami mendoakan Pak Hana sehat dan panjang amal, panjang berkah juga usianya untuk terus memberikan kontribusi kepada kita. Makasih Mbak Lisa sudah menggantikan tadi ya sedikit moderator. Dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dan menanggapi, memberikan pertanyaan pada sesi kali ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima Pak kasih. Hana, terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Pak Hana. Ibu Diana, terima kasih.